Oke, smart viewers, balik lagi bersama kita berdua ya. Alright, mantap nih sama Mika, guys. Jadi gimana Mik? Hari ini looks gue udah kayak abang-abang tukang villa belum? Di puncak ya. Semalam bang. Aduh, paketnya mau paket mana? Aduh. Jangan dibahas itu ya. Paket internet. Paket yang internet. ada wifi-nya. Ada wifi-nya. Oh gitu. Oke. Masuk. Aduh, kenapa bahas itu sih? Kan di sini kita lagi pengen bahas mengenai time travel, guys. Yes, gitu ya. film-film tentang perkelanan waktu ya. Betul, paradok. Waduh. Nah, ini dia. Jadi di sini kita akan ada 5 film gitu ya. 5 film. 5 film, 2 honorable mention. Betul. Gitu. Ya nggak kita review tapi layak untuk dipertimbangkan untuk ya. dipertimbangkan, betul banget. Jadi buat teman-teman langsung aja kita simak tetap di Movie Freak. Nah, guys, jadi langsung aja 3 film ya. Tapi sebelum itu kita 2 honorable mention dulu ya. Oh iya, betul. 2 honorable mention. Nah, Di yang sini- pertama itu ada apa? Di sini ada Predestination. Predestination. Ini bagus banget. Lu udah nonton belum sih? Nah, gue sendiri belum nonton. Dan setelah denger cerita Kanatan tadi, wah menarik banget sih. Predestination tuh kita nggak akan bahas banyak, tapi di sini pokoknya di sini yang main juga keren. Konsepnya ini salah satu yang menurut gua film yang waktu itu bikin mengenai time paradox ini jadi populer di tahun gitu 2010-an. Ini kan keluarnya tahun 2010-an, kalau nggak salah 2014 gitu, Mik. Gitu. Tapi di sini buat teman-teman bisa yang pengen nonton sekarang nonton ada di Amazon Prime Video. Gitu dia. Nah, terus yang klasik. Nah, ini kita gabungin jadi satu aja ya. Ada 2 film klasik nih ya klasik sebenarnya. nih, Ada Back to the Future. Kalian bisa nonton di Netflix. Dan ada Terminator. Kalian bisa nonton juga di Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Sebenarnya banyak banget ternyata setelah gue riset lagi ya nanti 3 film yang akan kita bahas ini, banyak film itu nggak ada di Netflix dan di Disney dan lain-lain. Iya, betul. Yang jarang mungkin gue sering dengar itu adalah orang belum subscribe Amazon Prime Video. Padahal gue banyak banget film-film di situ bagus, Mik. Kanatan sendiri subscribe nggak? Enggak. Ya? Saya juga enggak. Iya, saya Predestination nonton udah lama soalnya. Oh iya. Gitu. Tapi ya udah, di sini langsung aja kita bahas ya guys. Ada 3 film ya. 3 film. Nah, dari yang pertama dulu ini adalah rekomendasi dari Mika. Nah, ini ada judulnya Project Almanac. Nah, boleh ceritain dikit. Nah, jadi ceritanya ada sinopsisnya lah. seorang mahasiswa MIT. Dia ini pengen daftar di MIT, tapi kan di MIT yang daftar orangnya pintar semua kan. Jadi dikasih syarat untuk membuat suatu hal yang membedakan mereka dengan siswa lain gitu. Nah, akhirnya dia buat drone gitu, tapi gagal. Akhirnya dia nggak diterima. Nah, setelah itu dia pindah rumah dan waktu bongkar-bongkar dia nemuin handycam masa kecil. Ada video dia waktu ulang tahun di masa kecil. Nah, setelah dilihat lagi lebih teliti gitu kan, kok di kaca ada aku waktu gede ya? Nah, dari situ dia penasaran, loh kok ada aku ya? Gimana caranya nih? Terus dia bongkar-bongkar lagi, dia buka ada satu project namanya Project Almanac, itu project papanya. Tapi belum selesai. Nah, dari situ dia yakin banget kan, karena dia udah ada di masa kecilnya. Berarti dia berhasil untuk ngembangin mesin alatnya. Iya, itu mesin buat time travel itu. Akhirnya dia getol banget buat ngembangin itu supaya dia bisa balik ke masa lalu. Wah, gitu. ini menarik banget sih. Gua udah sering banget dulu. Gua kan lumayan tertarik dengan film-film time travel gitu. Makanya berhubungan dengan ruang dan waktu gitu kan. Nah, sering banget muncul Project Almanac ini, Mik, di saran-saran itu. Karena emang sebagus itu. Dan bagus banget. Yang main nggak ada yang terkenal kan? Iya, nggak ada yang terkenal itu. Kan? Itu kayak pemain-pemain baru semua. Pemain muda semua gitu kan. Betul. Jadi ada contohnya aja 3 lah kita sebut gitu ya. Ada Johnny Weston, ada Sophia Black di Elia, terus ada Sam Lerner. Nah, itu 3 gue nggak tahu tuh. Itu aku juga nggak tahu. Tapi di film ini mereka ada cameo ya? Oh, ada cameo juga. Ada cameo. Pokoknya mereka ini aktingnya lumayan oke sih. Untuk pemain baru. Dan ada cameo-nya dari band. Itu dari band. Ya. Imagine Dragons. Yoi, cakep. Wah, ini aku waktu itu pertama kali nonton kaget banget sih. Kupikir kan, wah ini konser lama lah videonya. Terus ternyata mereka itu ceritanya lagi beli suatu tiket VIP di eBay. Karena kan mereka udah di masa depan ya, jadi harganya murah kan. Akhirnya mereka balik ke masa lalu untuk
nonton konsernya Imagine Dragons. Pakai tiket yang dari masa depan. Dan mereka beneran dari backstage. Wow, saya sangat kaget. Aduh, ini kenapa ya? Kenapa ini selalu ada di radar gue, cuma belum sempat gue nonton. Belum sempat nonton ya? Gitu. Karena makanya kalau misalnya juga lumayan susah. Aksesnya juga mungkin lumayan susah. Tapi kita lihat dulu. Sebenarnya di sini buat teman-teman kalau misalnya kita pengen nonton tuh ada di mana sih, guys? Gitu. Jadi kita cek dulu aja, ada di Amazon Prime Video. Nah, itu dia ya. Balik lagi saya belum subscribe ya. Kita juga belum subscribe ya. Tapi ini aku nontonnya udah lama banget sih. Udah lama banget. Udah lama banget. Soalnya memang rilisnya juga tanggal 30 Januari 2015 nih. Iya. Gitu. Nah, Predestination tuh 2014 gitu. Jadi itu Predestination dulu ya baru. Menurut gue memang soalnya Predestination, kalau kita balik lagi Predestination Predestination itu kayak yang mempopulerkan salah satunya ya. Konsep time travel. Akhirnya banyak yang ikut-ikut juga, yaitu ini time travel ini gitu kan. Ini dia durasinya 1 jam 46 menit. Jadi buat teman-teman ini menurut gue pas banget buat kalian misalnya sambil makan, sambil nonton ini juga pas. Bener. Apalagi PPKM lagi mau diperpanjang, betul. Cocok banget buat nonton di rumah kan. Betul. Sambil ngisi waktu luang. Subscribe Amazon Prime Video. Abis ini deh kita subscribe ya. Abis ini kali ya. Kita pakai budget PT ya. kali. Aduh. Mohonlah dibantu ya produser lah ya. Aduh. Oke, yang kedua. Nah, ini rekomendasi dari Kanatan nih. Iya. Baik lagi, kalau ada gua, ada Wibu. Ada bau-bau bawang sedikit. Di sini ada Mirai. Ya. Atau kalau misalnya dari bahasa Jepang itu Mirai Tomirai. Jadinya artinya kalau translate aslinya tuh Mirai of the Future. Oh, gitu. Mirai itu aslinya tuh artinya sendiri adalah masa depan. Masa depan. Gitu. Nah, di sini nama anaknya ada Mirai. Gitu. Jadi di sini tuh ceritanya gimana? Ada kakak beradik. Jadi kakaknya ini cowok namanya Kun. Dia tuh masih bocah juga. Nah, terus ada adiknya baru melahirkan. Gitu. Masih balita, masih baru melahirkan gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dia tuh si Kun ini ketemu dengan adiknya, tapi dia yang udah masa depan, jadi udah gede. Bahkan lebih gede dari dia. Gue lupa SMP atau SMA gitu anak kakaknya. Nah, di sini tuh salah satu yang gue suka, ini sutradaranya, penulisnya itu adalah Mamoru Hosoda. Sutradara ya, penulisnya gue lupa. Pokoknya yang ngedirect ini adalah Mamoru Hosoda. Mamoru Hosada ya. Mamoru Hosoda ini adalah salah satu sutradara yang gue senang banget. Dia itu kayak sebenarnya sutradara yang lumayan idealis dengan film-film yang menurut gue. Contohnya itu kayak kalau misalnya kita ada satu sutradara lagi yang bikin kayak Weathering with You sama Your Name. Nah, model-model kayak gitu. Jadinya film-film di mana kayak mind blowing. Menurut gue orang yang nonton unusual film lah ya. Unusual, bener banget. Jadi menurut gue orang yang nonton film ini mungkin akan kayak ini film apaan sih gitu. Soalnya aneh banget Mik, karena pas gue nonton juga gue nggak expect kan. Gue awalnya mikir, Mamoru lagi nih yang bikin, pasti wah keren lah. Pas gue nonton, jadi tuh kadang dia kayak di sini kita belajar kehidupan, tapi dari sudut pandang anak bocah. Anak kecil. Gitu. Ya, biasanya yang masih polos gitu ya. Masih polos. Menyerap semuanya. Itu banget. Jadi masa-masa pembelajaran di mana dia sangat cepat gitu cepat kan. Ya. Makanya pas di sini salah satu kayak flashback gitu di mana dia akhirnya bermain waktu itu adalah pada saat dia kayak ketemu dengan kayak kakeknya lagi dari dia. Jadi gitu. Dia nggak cuma di satu timeline doang. Nggak satu timeline doang, benar. Berarti ke masa kakeknya dan pindah-pindah gitu. Tapi nanti tetap didampingi sama adiknya. Yang adiknya yang udah gede itu. Gitu. Ini salah menarik satu sih. Recommended banget buat teman-teman. Dan di sini tuh ada fakta lain. Jadi di sini tuh dia luar biasa keren karena film ini juga mendapatkan nominasi Best Animated Feature Film dalam ajang Golden Globe Awards dan Academy Award, bro. 2018. Bayangin tuh, berarti ini memang segitu bagusnya ya. Gitu. Dan padahal memang film animasi gitu kan, biasanya dipandang sebelah mata. Betul. Memang ini salah satu yang kalau misalnya gue search di Google juga, film time travel, pasti Mirai keluar. Ada ya? Pasti Mirai keluar. Ini satu-satunya film animasi nggak? Yang di list kita iya. Iya. Tapi kalau misalnya di list lain sebenarnya ada kayak The Girl Who Lived Through Time. Itu juga. Jepang juga. Gitu. Nah ini keluarnya di Jepang tahun 2018 tanggal 20 Juli ya. Gitu. Durasinya berapa Mik? Ada 98 menit, 1 jam 38 menit ya. Betul. Dan jadi bisa disaksikan. Bisa nonton di Netflix. Betul banget. Nah kalau ini aku bisa cepet nih nontonnya nih. Iya. Kebetulan udah aku masukin di list. Iya. Tadi lu udah bilang. Iya. Nah ini makanya list nih. Buat lu coba cek dulu aja nih Mirai.
Gitu. Nah, yang ketiga nih. Nah, ini ada bau-bau bawang juga nih. Nggak ada dong. Serius? Oh iya, ada sedikit Karena ya? ini Bau-bawang adaptasi sedikit. dari komik manga. Manga ya? Oke. Gitu. Yang manganya ini yang bikin Death Note. Oh, yang bikin Gitu. Death Note? Yang bikin Death Note, orang yang sama. Keren tuh, keren. Ini ada film Edge of Tomorrow. Nah, kalau yang tadi Project Almanac, tipe-tipenya tadi lu bilang paradoks kan? Paradoks, ini yang paradoks. Jadi apa yang terjadi di masa lalu mempengaruhi masa depan. Kalau yang ini gimana, Kak? Kalau yang ini loop, jadinya keulang-ulang terus. Oh, ulang. Jadi misalnya gue mati, Time looping ulang gitu lagi, gue mati, hidup lagi kayak Happy Death Day. Oh iya, itu juga. Atau kalau yang jadul lagi tuh Groundhog Day namanya. Oh iya, Groundhog Day. Ya, nah ini Itu mirip-mirip juga nih. Tapi di sini ada penjelasan saintifiknya, Mik. Kenapa kok bisa loop terus gitu. Oh, Kalau jadi misalnya kayak terjawab lah ya. terjawabkan Pertanyaan kita. Betul. Misteri-misterinya menurut gue di sini semuanya sangat dibalut dengan baik dan dijelaskan dengan baik sampai akhirnya dari awal hingga akhir menurut gue lumayan solid gitu sih. Tapi sebelum kita lanjut, ceritanya sendiri ini tentang apa sih, Kak? Oh iya. Kalau ceritanya sendiri ini yang main Tom Cruise. Oh, Tom Cruise ya? Betul. Terkenal banget ya? Tom Cruise yang main sama Emily Blunt yang Emily Blunt. istrinya John Itu Krasinski. itu ada main di Quiet Place juga. Quiet Place, Iya, Quiet betul. Place kan? Quiet Iya. Place, ya. Nah, jadi ceritanya sendiri ini adalah, jadi ada salah satu, si Tom Cruise nih, dia sebenarnya prajurit biasa, nggak jago-jago amat, super standar kayak Standar. kayak kalau misalnya perang di film Itu perang kemampuannya sangat super sangat standar. standar. Kalau misalnya main PB, dia tengkorak emas. Jadi sangat di Sangat bawah. rendah ya. Aduh. Kalau di film-film perang nih dia mati duluan lah gitu. Sama kayak di film ini bener. Oh, dia Jadi dia mati sangat tidak jago. Terus tiba-tiba karena akhirnya dia ada alasannya kenapa dia akhirnya bisa balik lagi kan kayak loop terus. loop Jadi yang terus. loop terus itu cuma si Tom Cruise-nya. Jadi dia Emily-nya mati, dia mati hidup lagi, hidup mati lagi, hidup lagi mati, gitu hidup kan. Pada saat di awal ceritanya kayak gitu, tapi nanti ada cerita-cerita selanjutnya itu better harus ditonton. Nah, dia kan mati terus nih. Nah, dari situ akhirnya dia belajar, akhirnya makin jago. Makanya Karena dia makin jago ya? setiap loopnya ini dia kan belajar training sama Emily terus kayak wah makin jago nih, makin keren, terus akhirnya menguak misterinya kenapa terjadi time loop beserta bagaimana cara untuk mengalahkan alien dalam dunianya. Oh, gitu. Sini Kan ada serangan alien gitu, invasion. Berarti ini di masa depan ya? Ini di masa depan Latarnya banget masa sih. depan banget. Soalnya teknologi-teknologinya Udah, dia kayak ada pakai iya. exoskeleton gitu yang kayak makin kuat gitu kan. Bisa memperkuat diri ya? Gitu-gitu. Nah, ini bisa ditonton ada di Netflix. guys. Ini Jadi, ada di situ. Aku jujur belum nonton, tapi menarik banget ini. Menarik banget. Karena aku memang suka juga film-film tentang time travel gitu. Bener-bener. Kayaknya tuh tahun 2014 atau 2014-2015 kayak banyak film-film mengenai waktu deh. Soalnya kan tadi Predestination. Ini juga ternyata keluarnya 2014. Gue nggak ingat gitu. Ternyata berbarengan. Mungkin pas zaman-zaman itu masih zaman-zaman time travel ya. Time travel. Kalau sekarang-sekarang kan zaman-zaman yang plot twist. Plot twist, gitu. zombie. Gitu-gitu. Pokoknya kan. zombie banyak banget loh. Banyak banget. Kayak di Korea aja udah ada serial zombie udah beberapa gitu. Berapa? Ada Kingdom, ada Train to Lava Sword. Busan. Iya, itu juga. Gitu. Nah, ini makanya buat teman-teman ini lumayan panjang durasinya 1 jam 53 menit. Jadi buat teman-teman ini tapi tidak akan terasa karena kayak intens banget. Ini salah satu film. Karena dia dibarengin sama action ya. Dibarengin sama action. Betul. Makanya biasanya sih nggak kalau action gitu nggak bikin bosan sih. Betul. Karena selalu ini kan tense baru banget tense. gitu dan pace-nya tuh cepet banget gitu kan. Betul. Ini dari 3 rekomendasi kita tadi ini adalah yang paling tegang. Paling tegang ya. Paling tegang karena di sini kayak action kayak mau mati. Perang lagi ya kan? Perang lagi gitu. Jadi buat teman-teman pokoknya tinggal disaksikan. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Mik. Okay. Ini ada 3 rekomendasi dari kita dan tadi ada 3 lagi. Ada honorable mention ya. Honorable mention kita gitu ya, dimana tadi kita gabungin klasik Back to the Future sama Terminator. Gitu, itu luar biasa banget. Jadi buat teman-teman sendiri, kalau misalkan kalian ada saran-saran menurut kalian film-film lain, film apa yang bakal di-review ya? Silakan komen di bawah. Betul. Gitu ya. Tentunya jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, Notifikasi, like dan subscribe. Ya betul banget. Jadi kalau dari lu ada pesan-pesan lain nggak Mik, mengenai film-film time travel tuh kayak gimana? Sebenarnya film time travel itu bikin bingung, tapi asik buat ditonton. Misteri. Misteri kan? Betul. Karena kayak
kok bisa ini ya? Kok bisa? Nah, itu biasanya di film-film itu dijelasin misterinya kenapa bisa kayak gitu. Itu dia. Jadi pasti selalu ada balutan misteri. Jadi buat teman-teman, kalau next time mungkin siapa tahu kita ada rekomendasi-rekomendasi lain, silakan komen di bawah juga lagi. Nanti pokoknya kita akan baik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Dika pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.